Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7 yang berkata demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang Kristen adalah bejana-bejana tanah liat. Selain ayat pokok kita hari ini, dalam kitab Yesaya pasal 64, ayat 8 juga menegaskan tentang hal ini, yang mengatakan, "Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Digambarkan sebagai bejana tanah liat, menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini identik dengan kelemahan, keterbatasan, dan kerapuhan. Itu sebabnya kita kadang-kadang mengalami kesedihan, kebingungan, dan ketakutan ketika alami kesusahan atau peperangan hidup. Namun demikian, kita tidak perlu tawar hati, sebab Tuhan telah memberikan harta surgawi di dalam diri kita, supaya kita tidak dikalahkan oleh kesulitan-kesulitan yang demikian. Dalam ayat pokok kita hari ini, Rasul Paulus mengidentifikasi harta surgawi tersebut sebagai kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah. Di sini Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa kekristenan itu bukan menyingkirkan kelemahan, tetapi merupakan manifestasi kuasa Tuhan melalui kelemahan manusia. Perhatikan dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 mengatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Kebenaran ini memberikan dua arti bagi kita, yaitu dalam setiap penderitaan, kita bisa menjadi lebih daripada pemenang oleh karena kuasa dan kasih Allah. Yang kedua, kelemahan, kesusahan, dan penderitaan yang kita alami akan membuka kesempatan bagi kita untuk menerima kasih karunia yang melimpah-limpah dan mengizinkan kehidupan Tuhan dinyatakan dalam tubuh kita. Apa yang Rasul Paulus paparkan dalam 2 Korintus pasal 4
ayat 8-11 merupakan bukti bahwa kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah benar-benar ada dalam diri orang percaya. Ketika ditindas tetapi tidak terjepit, ketika habis akal namun tidak putus asa, ketika dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, bahkan ketika dihempaskan namun tidak binasa. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, kekuatan yang melimpah-limpah ditulis dengan extraordinary power, yang artinya kekuatan yang melampaui semua ukuran kekuatan. Oleh sebab itu, meskipun ada kesulitan, kelemahan, dan keterbatasan di dalam hidup kita, jangan tawar hati, kecewa, atau menyerah. Tetapi marilah kita tetap percaya dan andalkan Tuhan. Taruh di dalam roh saudara kebenaran ini, bahwa di dalam diri kita ada kekuatan dari Allah yang melampaui semua kekuatan apapun di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari renungan pada malam hari ini, kita belajar bahwa menjadi bejana tanah liat bukanlah sebuah celak, tetapi justru adalah gambaran nyata dari betapa Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya melalui hidup kita yang rapuh. Kita diciptakan dengan kelemahan, bukan untuk menjadi korban keadaan, melainkan sebagai wadah untuk menerima dan memancarkan kekuatan ilahi yang luar biasa. Di tengah pergumulan hidup, Tuhan tidak serta-merta mengambil masalah kita, tetapi Ia hadir dan menyertai kita dengan kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini, sebuah kekuatan yang melampaui akal, melebihi nalar manusia, dan hanya dimiliki oleh mereka yang percaya dan bersandar kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk bertahan dalam penderitaan, tetapi juga untuk bersinar dalam kerapuhan, agar dunia melihat bahwa kuasa yang bekerja di dalam kita adalah kuasa Allah yang Maha Agung. Lebih dari itu, kelemahan kita bukanlah akhir dari segalanya. Justru dalam setiap keterbatasan, Tuhan membuka ruang untuk kita mengalami kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Ketika kita merasa tak berdaya, saat itulah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Ketika kita dianiaya, ditindas, atau bahkan dihempaskan oleh kerasnya kehidupan, kasih setia Tuhan tetap menopang kita dan tidak membiarkan kita hancur. Oleh karena itu, janganlah kita berfokus pada kelemahan kita, tetapi mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan yang membentuk kita, menopang kita, dan memperlengkapi kita dengan kuasa surgawi yang luar biasa. Kita adalah bejana tanah liat, tetapi di dalam diri kita tersembunyi harta yang tak ternilai, yaitu kuasa Kristus yang hidup dan bekerja dalam segala keadaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau membentuk kami dengan kasih dan kesabaran. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Engkau tahu betapa lemah dan rapuhnya kami sebagai manusia,
namun Engkau memilih untuk menaruh harta surgawi-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena di balik semua keterbatasan dan kelemahan kami, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang besar. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan terus percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.